Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Fadilah dari kelas PAIB. Di sini saya akan meresum tentang materi, konsep dan hukum bugot dalam ajaran Islam. Dalam konteks kebahasaan, al-baghi atau al-bugot mengandung makna az-zolim yang artinya orang yang berbuat zolim, al-mu'tadi yang artinya orang yang melampaui batas, atau az-zolim al-musta'li yang artinya orang yang zalim dan menyombongkan diri. Artinya, pelaku bugot adalah mereka yang melakukan kezaliman, pemberontakan, atau bertindak semena-mena terhadap otoritas yang adil. Namun, dalam fikih siyasah atau fikih politik Islam, istilah ini biasanya merujuk pada sekelompok orang yang meninggalkan ketaatan mereka terhadap pemimpin yang sah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dengan kata lain, dalam istilah syariat, bugot adalah mereka yang memberontak terhadap pemerintah yang adil. Dasar hukum mengenai jarimah al-bugot ini dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Menurut garis hukum ayat tersebut, jika dua kelompok mukmin berperang, maka berdamailah di antara mereka. Namun, jika salah satu dari kelompok itu berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain, maka golongan yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga kelompok itu kembali kepada perintah Allah. Kejahatan bugot atau pemberontakan belum bisa dikatakan tindak pidana sebelum ada unsur-unsur bugot, yaitu yang pertama, pembangkangan terhadap kepala negara. Yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Kekuatan di sini dapat didefinisikan sebagai jumlah orang yang lebih besar daripada memberontak, kekuatan fisik dan senjata, serta dukungan logistik dan finansial yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan. Yang ketiga yaitu adanya niat melawan hukum. Ulama dari kedua mazhab yaitu Sunni dan Syiah menyatakan bahwa tindakan bugot adalah haram dan konsekuensi dari melakukannya adalah hukuman mati. Hukuman bagi tindakan bugot yang telah disebutkan dalam Al-Quran telah ditaklid oleh Al-Hadis. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendatangimu sedang urusanmu berada di tangan mereka dalam kurung pemimpin dan mereka ingin merusak kekuasaanmu serta akan memporak-porandakan jamaahmu." Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memberikan persetujuan dan kesetiaannya kepada imam dalam kurung penguasa negara, maka taatilah dia setaat mungkin. Kalau datang orang lain mempersekatakan kekuasaan iman, maka potonglah leher orang tersebut." Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini jelas bahwa hukum Islam dengan sengaja menindak tegas para pelaku bugot dengan hukuman mati. Karena jika tidak, maka akan timbul kekacauan yang akan mengganggu kestabilan negara dan tindakan kejahatan lainnya yang akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam harus menindak tegas bugot dengan hukuman mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.